Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibni adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati aparatur pemerintah setempat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua LMP Kecamatan Gandus Kota Palembang, Bapak Kiai Haji Martin Caniago SAG, Ketua LMP Kelurahan Pulau Kerto yang sempat hadir, saudara kami Fauzi, Haji Fauzi SAG, Pia Putih dia malam ini Kak Martin. Yang kami hormati jajaran pengurus LMP Kecamatan Gandus Kota Palembang, Bapak Ibu, saudara hadirin jemaah rahimakumullah. Tentunya marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada saat yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuajahah dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar saudara kita Iwan beserta seluruh keluarga besar beliau dalam acara tasyakuran yasinan yang kita kenal dengan acara yang lebih populer dengan ruahan pada malam hari ini. Selanjutnya salawat teriringkan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, pembawa salah yang benar, Habibullah, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pada saatnya nanti kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan digolongkan sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Masuk rumah tadi kami agak terkejut Wan, sebab di pucuk lemari itu aku terkenang nian itu kalau organ tunggal main Kak Martin pasti ada setua itu. Ku jingok di situ ada ketua LMP Bapak Martin Caniago SAG dan penceramah kondang Agus Marsidi. Di situ alhamdulillah, kalau melihat dari setua berjalan ini cengki man amplopnya besar malam ini. Tapi tak tahu kita kan cara bos organ ni tak? Iya. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, pesanan ketua LMP, Pak Bu aku dak pacak nolak. Ngapa ketua LMP ngomong Ustaz malam hari ini jangan lebih dari 10 menit ceramah malam ini. Ngapa? Sebab amplop sudah dilem. Dan itu pun berbagi dengan dia Kak, karena dia maca doa jadi. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, Pak Bu, mengapa kalimat syukur adalah kalimat yang selalu kita sampaikan?
Kalimat syukur ini Pak Bu, kalimat yang lemak diomongkan tapi saro digawekan. Sering aku sampaikan kalau aku ceramah bahwa kalimat syukur ini lemak diomongkan tapi saro digawekan. Kita iko kadang-kadang terkenang dengan Allah ini Pak Bu dang saro. Ingat dengan Allah ini dang saro, ingat dengan Allah ini dang demam. Ingat dengan Allah ini dang susah, ingat dengan Allah ini dang buntu. Ketika kita susah, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ketika kita sedang berbahagia, duit banyak, lokak banyak, kita iko galak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngomong di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, apabila engkau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, apabila engkau enggan bersyukur, kata Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Justru itu Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah, tidak ada kalimat syukur, tidak ada kalimat yang pantas kecuali kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah, momen kita pada malam hari ini Pak Bu adalah tasyakuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka benar Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Justru itu Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah, Pak Bu, ruahan ini adalah acara yang begitu populer di kalangan masyarakat kita ketika menjelang bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena bulan Sa'ban itu adalah memang bulannya sedekah dan mengirimkan doa kepada almarhum dan almarhumah. Inti yang ingin saya sampaikan, ketika kita berada di bulan ruah Pak, kita ini teringat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini saya akan lebih menekankan kepada Ramadannya. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari 4 bulan itu ada 1 bulan yang paling dimuliakan, itulah bulan suci Ramadan. Tegal lagi kita iko bakal datang di bulan suci Ramadan Pak Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Bahwa, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, segala amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan yang wajib dilipat gandakan dan amalan yang sunnah akan disamakan pahalanya dengan amalan yang wajib. Setan dibelenggu, aras berguncang ketika kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan suci Ramadan itu. Justru itu Bapak Ibu Saudara hadirin jemaah rahimakumullah, kata para ulama, sewajarnya ketika kita mempersiapkan bulan suci Ramadan itu. Lalu apa yang harus kita persiapkan dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Ada beberapa hal kata ulama. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ruhiyah kita. Ruhiyah kita, apa yang harus kita persiapkan? Ruhiyah itu artinya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ustaz keimanan yang pertama kali yang harus kita persiapkan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini yang disebut, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak berbicara dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, tetapi Allah menginginkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya Pak Bu, tak jarang kalau ada dulur kita, tetangga kita, masyarakat kita bulan puasa iko tak puasa. Jangan heran, ngapa awak bulan puasa iko datang setahun sekali tak puasa. Jangan heran, karena yang dipanggil oleh Allah ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman tidak terpanggil. Makanya ketika kita tak puasa, berarti iman kita ini perlu dipertanyakan. Wih, banyak yang tak puasa dengan berbagai alasan. Ustaz, menaku iko bulan puasa iko tak baca benar puasa. Ngapa aku iko asak jam 10 langsungnya nyucuk-nyucuk ulu hati. Ngapa sakit mah aku iko. Itu salah satunya Pak. Banyak saudara-saudara kita yang tak berpuasa ini, jangan heran mengapa? Karena yang dipanggil oleh Allah adalah hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan melakukan ibadah puasa ini. Pacak baik Pak, cuman puasa iko lah yang pacak mudi kan.
Puasa iko pacak mudi kan mak ngomong pecak pakam gitu iko. Nah, pokok iko mang pecak lesu puasa. Padahal di rumah barulah makan mamang itu. Kurang-kurang sambil nyukik gigi boleh di jalan. Ngomong puasa. Man rumah makan Kak Martin tak diragukan lagi. Lihatlah di kita di Gandus iko. Ada rumah makan Padang besar nian mereknya. Di depan sekali merek iko besar. Mohon maaf rumah makan ini tutup selama Ramadan. Di bawahnya, di bannernya besar itu kalau kita nunduk Kak, itu kaki galau. Ngapa? Orang makan. Mereknya baik rumah makan ini tutup selama Ramadan, man kita nunduk kaki galau bergantungan. Ngapa? Orang dan makan. Jadi jangan heran Pak Bu. Justru itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, apabila kalangan umatku itu berpuasa dengan iman yang ikhlas karena Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Ramadan luar biasa. Makanya persiapkan ruhiyah kita. Yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, ketika Ramadan itu datang, yang harus kita persiapkan adalah selain ruhiyah kita, jasadiah kita. Apa yang harus kita persiapkan? Badan kita Pak Bu. Ngapa? Sebab ada pergeseran yang tidak biasa. Biasa tengah hari makan nih, kok tak ada makan. Ngapa? Puasa. Nah kadang-kadang kalau kita tak makan, kita ikut lesu. Tengah hari tak makan nih, kok jam 11 lah ngereyok perut ini. Ngapa? Biasa pemakan. Nah ada pergeseran inilah yang menyebabkan aktivitas kita akan terhambat. Makanya banyak kawan-kawan kita mohon maaf di pertengahan Ramadan demam. 10 hari Ramadan sakit, akhirnya tidak bisa memaksimalkan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Makanya kata Rasulullah, jaga kesehatan kita ini dalam menghadapi Ramadan. Persiapan yang kedua adalah persiapan jasadiah kita. Lalu kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga dalam Ramadan adalah persiapan fikriyah. Apa fikriyah? Persiapan ilmu Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin sha'imin min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak golongan umatku itu yang melakukan Ramadan, puasa Ramadan, tetapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mengapa? Karena tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Makanya belajar kita. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Aku ikut Ustaz, tak ada makan, tak ada minum. Tak kena ada kalau puasa ku iko batal. Tidak puasanya batal, tapi pahalanya batal. Ngapa ngomongkan urang tak berhenti lagi. Akhirnya potong kata Allah, habislah pahala puasa kita. Makanya yang harus kita persiapkan yang ketiga adalah fikriyah kita, dan yang keempat yang harus kita persiapkan adalah maliyah kita. Apa itu maliyah? Harta kita. Jadilah 11 bulan kita ikut bergebuk begawi. Jangan ngomong aku ikut tak sempat puasa, tak pacak puasa karena aku ikut gawian, aku ikut berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapkan maliyah kita. Untuk apa? Harta kita untuk infak dan sedekah, agar kita di bulan Ramadan niko begawi jangan kuat gino, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara hadirin, 4 persiapan ini kata para ulama, yang pertama ruhiyah kita, yang kedua adalah jasadiah kita, yang ketiga adalah fikriyah kita, dan yang keempat adalah maliyah kita. Ketika ini kita persiapkan, insya Allah kita akan mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri orang yang berhasil dalam Ramadan? Bahasa Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mampu menerapkan nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin jemaah rahimakumullah, banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, namun memang akhirnya MC lah yang membatasi kita. Terima kasih atas segala perhatian, walaupun sedikit mudah-mudahan berkenan saling ingat mengingatkan kita di dalam kebaikan.
Mudah-mudahan Allah akan meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini, akan memberkahi perpisahan kita pada saatnya nanti. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik kita hambanya. Dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.